pilih yang berlahan, tapi kita tidak merusak lahan gitu lah, daripada hasil instan tapi lahannya rusak gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan membahas tentang kiat sukses budidaya tanaman cabai, khususnya seputar informasi terkini terkait dengan cara pengendalian serangan layu fusarium dan busuk batang. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, sebelum kita masuk pada inti videonya, ada pengumuman untuk teman-teman yang namanya tercantum di sini atau di kolom deskripsi. Itu adalah pemenang giveaway video yang kemarin, dan silahkan untuk teman-teman yang kami tetapkan sebagai pemenang, silahkan menghubungi kontak admin yang telah kami sediakan. Dan untuk teman-teman yang belum beruntung, silahkan coba lagi. Caranya sangat mudah, teman-teman tinggal meninggalkan komentar di kolom komentar sini seputar pengalamannya mengikuti Mitra Bertani, bisa berupa pengalaman, kritik, atau saran demi kemajuan Mitra Bertani di masa mendatang. Pemenangnya akan kami pilih secara acak dan akan mendapatkan hadiah kaos eksklusif tanpa biaya spesial pun. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman cabai merah keriting, khususnya cara pengendalian dari serangan layu fusarium dan busuk batang. Tanaman cabai ini ditanam oleh seorang pemuda yang menurut kami sudah sangat sukses, kemudian membantah mitos-mitos yang ada di kanan kirinya. Kemudian beliau berani menantang musim dengan menanam tanaman cabai yang umumnya tidak berani untuk ditanam oleh petani sekitar. Dan di sini adalah dataran yang sudah sangat tinggi, kemudian tingkat kelembaban juga sangat tinggi. Tetapi menariknya, sampai sejauh ini tanaman masih sangat aman dari serangan penyakit. Untuk produktivitasnya untuk saat ini bisa dikategorikan sangat maksimal. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya. Oke, baik sahabat petani semua, di hadapan saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Mas bisa memperkenalkan diri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Setiadi, saya dari Desa Sarang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Mas Alvin ya, Mas ya, yang beralamat di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Ini salah satu bos muda kita, petani muda. Alhamdulillah saat ini sedang panen ya Mas ya. Alhamdulillah sudah panen. Harganya juga sedang lumayan. Dan hasilnya juga alhamdulillah menurut saya bukan lumayan lagi, tapi sangat memuaskan untuk maksimal sampai sejauh ini gitu ya. Untuk Mas Alvin sendiri Mas, untuk di lahan ini kan ketinggiannya adalah sekitar 1200 mdpl kalau tidak salah saya tadi cek. Kemudian ini untuk bibitnya varietas apa ini Mas? Tangguh ya Mas ya. Karakternya tahan virus ya. Tahan virus. Sebelumnya sering saya mendapatkan keluhan atau mendapatkan curhatan dari teman-teman petani kalau menanam tanaman cabai khususnya yang tahan virus, biasanya tingkat kelayuan dan busuk batangnya biasanya lumayan tinggi. Lumayan. Apalagi di dataran tinggi seperti ini, ya, mungkin betul. Jarang yang berani sampai menanam seperti ini. Gitu. Tapi Mas Alvin berani ini Mas? Berani, saya sengaja menantang arus lah, menantang cuaca. Karena biasanya itu akan berbanding lurus dengan harga ya Mas ya? Iya betul. Semakin sulit harganya biasanya kan semakin tinggi. Dan alhamdulillah ini pas panen juga harganya alhamdulillah tinggi ya Mas tinggi, ya? Pas, prediksinya pas. Ini petikan keberapa Mas? Petikan berarti ketiga. Kalau ketiga kemarin kira-kira dapat berapa kilo atau berapa kintal Mas ini? Kurang lebih 600 kilo ya? Petikan ketiga 600 kilo dan mungkin ini juga sudah banyak lagi, mungkin petikan yang besok bisa sampai 1 ton mungkin ya.
Bismillah lah. Semoga saja bisa sampai Semoga situ. saja. Mungkin yang sangat menarik itu di lahan Mas Alvin ini sudah petikan ketiga, lahan sangat lembab menurut saya karena ini memang sudah dataran tinggi. Kemudian ini masih pagi ya, Iya. siang lah, tapi nggak ada panas ya Mas. Nggak ada panas. Hari-harinya memang seperti Memang ini. seperti ini. Cuacanya terlalu ekstrim. Hujan setiap hari, kabut, Nah, itu biasanya tingkat serangan penyakit biasanya akan sangat tinggi. sangat tinggi. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini masih aman. Nah, mungkin yang akan kita fokuskan adalah bagaimana cara meminimalisir atau mengantisipasi tanaman dari serangan busuk batang dan layu. Layu. Karena saat ini paling banyak menanyakan terkait itu, Mas. Jadi Itu paling sulit. Paling sulit. Memang sulit, paling sulit. apalagi kalau pengobatan ya, jadi kita lebih arah mencegah ya, Mas. Mencegah. Mulai dari bawah, Mas. Apakah kelayuan itu juga perlu dimulai dari pembuatan bedengan? Kalau dari pembuatan bedengan tidak sih. Kalau pembuatan bedengan hanyalah itu memaksimalkan supaya pertumbuhannya itu lebih cepat. Karena tanah itu gembur, Gembur sih. itu. Dan kalau di daerah sini rata-rata sebenarnya bedengan itu pendek ya, Mas. Pendek. Tapi kalau di di Mas sini, Alvin itu lumayan tinggi gitu ya. kita sengaja bikin tinggi supaya itulah gembur. Gembur. Jadi tanahnya itu untuk akar berkembang itu bisa lebih maksimal Lebih gitu ya, Mas. maksimal. Tapi juga mungkin ada korelasinya juga terkait dengan genangan gitu. Jadi kalau bedengannya tinggi kan mungkin tanah tidak mudah Iya tergenang. betul. Nah, air itu. Air, genangan ya. air. Jadi lebih aman dan sampai sejauh ini mungkin bedengannya lumayan tinggi. Kemudian jarak tanamnya, Mas. Ini berapa kali berapa ini? Jarak tanam kita bikin ekstrim 35 kali 60. 35. 35. Lumayan rapat ya kalau 3 Padat banget ya Mas. hanya sekitar 1 jenggal lebih sedikit. Pertimbangannya kenapa ini, Mas? Kalau kepengen kita panennya dapat banyak ya itu. Populasinya. Populasinya ditingkatkan, tetapi menurut saya juga itu disiasati ya. Jadi kedepannya itu 35, tetapi ke kanan kirinya ini adalah 60 gitu. Iya, Jadi tetap masih ada rongga di bagian tengah gitu. Iya, Jadi mungkin bisa lebih maksimal gitu. Dan dari segi populasi memang jadi bertambah, harapannya nanti produktivitasnya juga bisa lebih tinggi, Maksimal. lebih maksimal. Kalau untuk pupuk dasar, Mas, yang di bawah tanah ini dalam pembuatan bedengan untuk mengantisipasi musim penghujan seperti ini, apa saja yang dimasukkan? Pertama kita memasukkan dolomit lah ya. Itu utama karena cuacanya juga ekstrim kayak gini. Itu supaya mencegah fusarium juga sih. Itu paling penting di tanah biar pH tanahnya juga stabil. Terus sama trichoderma itu wajib masuk. Ada pupuk, NPK Ponska, terus sama fosfat, sama bakterisida paling. Sama bakterisida. Jadi di bawah dimasukkan semua. Semua itu Mas. Kalau yang perlu dihindari ketika menghadapi musim penghujan ini, khususnya dalam pembuatan bedengan atau di bawah mulsa ini, atau pupuk dasarnya, apa yang mungkin perlu dihindari? Dihindari itu pupuk yang mengandung kadar nitrogen terlalu over. Contoh kayak 16-16 itu apapun jenisnya, apapun mereknya, itu kita kurangin. Lebih baik dihindari gitu, Iya, Mas, ya. karena memang kalau curah hujan kayak gini itu nitrogen alam udah masuk. Udah masuk itu ya. Nitrogen alami. Jadi untuk penggunaan nitrogen sebisa mungkin ditekan, Minimalisir. diminimalisir itu ya, Mas, ya. Lebih baik bermain aman karena nanti nitrogen itu juga akan sumbang dengan air hujan. Dan nitrogen pun misalkan kekurangan, dia mau ditambahkan dalam bentuk kocor dan sebagainya itu cepat ya, Mas, ya. Cepat. Jadi lebih baik kurang daripada kelebihan. Karena kalau sudah kelebihan repot. Repot itu dampaknya penyakit-penyakit itu akan mudah, Mas. Kayak busuk batang, kayak kerontokan gitu kan, itu dampaknya dari nitrogen terlalu banyak. Over ya, Mas, ya. Terlalu over. Mungkin itu. Kemudian kalau di fase pertumbuhan, Mas, untuk sampai ke sejauh ini kan dimulai dari pertumbuhan, kira-kira kunci untuk pertumbuhan bisa optimal dan kalau dilihat kan tanamannya juga relatif seragam. Nah, ini apa saja yang mungkin perlu dilakukan? Ya, terutama kita main di kocor lah ya. Kocor itu setelah tanam itu 25 hari ataupun 30 hari itu kita udah mulai kocoran pertama ya. Untuk pertama awalan memang karena tadi pupuk dasar kita tidak memakai nitrogen, kita memakai nitrogen itu di usia udah 25 ataupun 30 di masa pertumbuhan gitu loh. Biar pertumbuhannya juga nggak mampet, kita masukkan NPK Mutiara itu masuk ya kan.
kayak jenis boron, kalsium gitu, itu masuk semua gitu. Setelah sudah tumbuh dewasa, udah berkembang, kita mulai roba kocoran lagi. Itu nitrogennya kita minimalisir lagi gitu loh. Yang dipentingkan di situ berarti fosfat sama pencegahan fusarium yang tadi itu kan. Jadi ketika fase generatif yang difokuskan adalah di fosfatnya. Fosfat. Karena kalau kandungan fosfat itu bisa menahan kerontokan pembungaan, kerontokan pembuahan gitu kan. Jadi ketika sudah memasuki fase generatif yang benar-benar di-push itu adalah di fosfatnya. Iya, tapi kalau di awal pertumbuhan itu nitrogen ada, tapi sebenarnya fosfat tetap masuk. Tetap masuk itu. Sama kalsium itu jangan sampai ketinggalan. Mungkin itu ya jadi di awalnya. Tapi kalau untuk penyemprotan Mas. Nah, kita bicara penyemprotan, kita banyak memakai banyak macam jenis pengobatan, tidak cuma 1 atau 2, 3 jenis pengobatan. Dari insektisida sampai fungisida, sampai bakterisida, itu kita masuk semua. Kalau dari fungisida kita memakai berarti 4 jenis fungisida. Itu dicampur sekaligus atau di rolling gitu? Kadang di rolling, kadang dicampur sekaligus. Tapi kalau 1 kali semprotan, kita fungisidanya tetap memakai 3 jenis. 3 jenis ya. Kontak sistemik atau gimana? Kontak sistemik kita campur. Kalau insek kita pakai 2 jenis. 2 bahan aktif itu. 2 bahan aktif. Abamectin sama 1 lagi betasiflutrin. Kemudian kalau nutrisi juga dimasukkan atau? Nutrisi kita masuk, kita memakai asam amino, produk dari MMT. Mungkin kalau di curah hujan kayak gini kita juga memakai, tapi jangan terlalu banyak gitulah, meminimalisir lagi karena dampaknya juga nanti pertumbuhannya itu terlalu lemu, terlalu gemoy ya. Akhirnya kan dampaknya penyakit juga betah. Jadi kalau untuk asam amino itu di sini dimasukkan, cuma pemakaiannya itu juga kita harus hati-hati. Jangan terlalu over, karena kalau terlalu over nanti pertumbuhannya kurang seimbang, dia cenderung sangat hijau, sangat lebar gitu, dan cenderung nanti akan disukai oleh patogen. Jadi bukan berarti ditiadakan, bukan, tetapi menggunakan sesuai dengan keperluan kita. Iya, betul. Kalau ini penanaman masih di musim kemarau berarti Mas? Atau sudah musim hujan? Sudah memasuki musim hujan itu ya Mas? Kalau seperti unsur mikro kayak itu atau fosfat itu juga disemprotkan masuk atau tidak Mas? Unsur mikro kayak fosfat itu disemprotkan masuk semua. Kita memakai fosfat cair, terusan kalium cair gitu kan, kita pakai semua. Masuk ya, masuk semua. Oke. Berarti kalau di fase vegetatifnya tadi sudah masuk ya, asam amino masuk, kemudian fosfat cairnya masuk, kemudian unsur mikro juga masuk, kemudian fungi, insek juga tetap masuk, dan mungkin untuk fungi di sini juga mungkin lumayan banyak karena memang dataran tinggi dan tantangan utamanya adalah di jamur dan bakteri itu mungkin yang akan sedikit kewalahan kalau tidak diantisipasi sejak dini ya Mas. Betul. Tentunya hasil ini didapat tidak ujuk-ujuk, tapi sudah melalui proses yang panjang, sangat sulit itu Mas. Jadi kalau hanya tergiur di hasilnya, apalagi kalau nyontoh hanya sepotong-potong di generatifnya saja, itu mungkin agak susah ya Mas. Dan apa yang didapat ini tentunya sudah melalui proses dari bawah, kemudian dari spray, dari kocor dan lain sebagainya, yang lumayan detail tadi. Kemudian di sini itu kalau panen itu mungkin sampai 4 atau 5 bulan ya Mas ya? Mulai merah itu. Kalau di sini usianya itu agak lama sih ya Mas. Jadi bisa jadi 4 bulan, ya kadang-kadang juga sampai 5 bulan gitu loh. Jadi memang semakin tinggi suatu dataran, waktu panennya semakin mundur. Ya, sangat panjang. Kemudian kalau di generatif Mas, berarti kalau pembuahan kan menurut saya ini sangat maksimal ya. Sampai sejauh ini menurut saya sangat maksimal. Ini yang difokuskan di fosfat kaliumnya atau ada unsur-unsur lain yang juga dimasukkan? Ya, itu tadi banyak Mas, kayak kalsium ya kan kita masuk, terusan kayak magnesium sulfat itu penting Mas, memang itu selalu ada. Jadi kalsium, magnesium sulfat, kalium cair itu masuk, fosfat cair masuk. Jadi lebih menggunakan yang cair ya Mas ya, fosfatnya yang cair, kemudian kaliumnya yang cair. Kalium cair, fosfat cair. Kalau magnesium kita pakai tepung. Magnesium, kalsium itu pakai yang tepung ya Mas tepung, ya. Tepung. Itu juga disemprotkan Mas? Kalau kalsium kita main semprot, kalau magnesium kita main kocor. Oke. Berarti kalau magnesium itu kocornya tunggal atau dicampurkan dengan pupuk kimia lain? Kita campurkan. Karena sifat entah itu dari kocoran, entah itu dari penyemprotan, sifat obat ataupun pupuk itu berjamaah, jadi bareng-bareng gitu. Kemudian kalau ini Mas, sampai sejauh ini apakah pemupukan dari bawah itu masih dilakukan? Masih.
Kita rutinitas pengecoran 2 bulan itu yang 1 bulan itu 2 kali. 1 bulan 2 kali, berarti 2 minggu 1 kali ya, Mas, ya, untuk pengocoran dari bawah. Dan ini untuk sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan. Tadi juga ada magnesium, kemudian mungkin ada fosfat, kemudian ada kalium, ada boron juga. Jadi ada banyak yang dimasukkan di bagian bawah. Dan sampai saat ini alhamdulillah pembuahannya itu bisa maksimal, karena kalau kurang ini, apalagi kurang pencahayaan, biasanya bunganya banyak tapi rontok. Apalagi kelembaban tinggi. Tapi alhamdulillah kalau di sini bunganya banyak dan yang nyantel atau yang berhasil juga lumayan banyak. Rontokannya juga kurang karena minim. Itu tadi kalium sama kalsium itu paling penting. Dan tidak boleh ketinggalan. Nggak boleh ketinggalan. Dan menariknya juga ini meskipun merah, tetapi titik tumbuhnya ini masih terus tumbuh ya, Mas. Jadi tidak stuck berhenti karena sudah memerah terus pertumbuhannya itu terhenti, tidak. Tetapi kalau ini masih terus tumbuh dan bawah juga masih merah, kemudian atasnya juga masih terus membawa buah. Kalau di lahan milik Mas Alvin sendiri ini dilakukan perempelan atau tidak, Mas, di tunas bagian bawahnya ini? Enggak ya, dibiarkan semua. Saya biarkan. Karena kalau kita rempelkan nanti ya berkurang juga sih. Jadi ya, karena kecil seperti ini juga masih tetap masih ada buah, pembuahannya. Oke, mungkin itu. Kemudian kita akan fokuskan di pengendalian atau pencegahan dari layu, Mas. Tadi kan kalau sudah dicerangkan terkait dengan perawatannya. Kalau spesifik untuk mengantisipasi serangan layu fusarium itu, kalau versinya Mas Alvin gimana ini, Mas? Itu udah ada 2 jalur ya, Mas. Kita pilih yang berlahan tapi kita tidak merusak lahan gitu lah, daripada hasil instan tapi lahannya rusak gitu lah. Lahannya rusak, kita memakai bakterisida, trichoderma ya kan, sama asam humat, pakai 3 jenis. Itu dipakai secara rutin atau berapa hari sekali atau gimana? Kalau misalnya, Mas, tanaman udah kenal lah ya, misal katakan udah kena 1 atau 2 batang gitu kan, kita penyemprotan itu 3 hari sekali dalam 3 kali gitu loh. Jadi 3 hari itu kita penyemprotan, dan itu prosesnya kita nunggu sampai 25 hari itu. Kalau sudah 25 hari baru penyakit ini bisa berhenti gitu. Berarti tadi ada 3 bahan itu disemprotkan, Mas? Atau kocor semprot? Kocor. Karena fusarium kan itu kan jamur dari tanah. Kita nggak bisa main semprot, tapi itu harus kocor. Gitu. Ya. Jadi aplikasinya itu ada 3 bahan ya. Tadi ada bakterisida, kemudian trichoderma, kemudian ditambah asam humat. 3 bahan ini dicampur jadikan satu, kemudian dikocorkan di lubang tanam. Di lubang tanam langsung. Di lubang tanam itu 3 hari sekali. 3 hari sekali. 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut, betul. Maka tadi sudah disampaikan bahwa yang digunakan itu adalah cenderung efeknya itu dampaknya pelan, tetapi tanah tetap sehat dan tidak rusak gitu. Nah, mungkin yang jalur yang satunya itu mungkin sifatnya instan ya, Mas ya? Instan, cuma ya dampaknya tanah itu rusak karena berlebihan dari kimia, karena fungisida itu tergolong kimia terlalu tinggi di tanah itu memang tidak baik. Oke, jadi Mas Alvin ini cenderung menggunakan yang tadi tidak instan, tetapi juga memikirkan jangka panjangnya. Jangka panjang. Jadi daripada cepat tapi tanah rusak, lebih baik pelan-pelan saja, tetapi tanah tetap bagus. Betul. Karena kita nanam bukan hanya untuk saat ini. 1 kali, 2 kali, untuk seterusnya gitu. Tapi kalau cenderung kita instan, dampak yang ditimbulkan nanti terlalu tinggi, besok akan kita kerepotan di musim tanam selanjutnya. Berarti hanya menggunakan 3 bahan itu ya, Mas? 3 bahan. Kalau boleh tahu, Mas, untuk pengocorannya itu tiap drum atau setiap liter itu kira-kira dosisnya berapa? Kita memakai Bakcoin lah ya, itu mereknya dari Cina sih sebenarnya, Jepang apa Cina kalau nggak salah. Itu kita memakai 150 mili per kemasan itu untuk 1 trim 200 liter. Terus sama trichodermanya biasanya itu ukuran 500 atau 400 gram itu 200 liter. Sama asam humatnya kita kasih 500 gram. Jadi 500 sama 150 sama 500. Untuk 200 liter air ya? Iya, untuk 200 liter air. Dan diaplikasikan secara kocor. 3 hari 3 kali berturut-turut. Oke. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini efektif ya? Efektif. Jadi
andai kata sudah ada yang kena, cuma memang kalau yang udah kena itu nggak bisa sembuh lah ya, nggak bisa pulih lagi, cuma setidaknya itu berhenti tidak menular. Karena yang parah itu biasanya dia menular itu. Nah, kalau fusarium itu penyakit yang tergolong menular secara cepat. Kita bicarakan secara cepat itu. Memang kalau nggak dicegah, ya wes jalan rampung nanti. Bablas. Itu ya. Jadi tadi sudah disampaikan 3 bahan itu alhamdulillah lumayan efektif. Ketika nanti akan ada pertanyaan Mas, itu trichoderma diaplikasikan dengan bakterisida. Apakah trichodermanya tidak mati? Kalau pendapat Mas Alvin gimana? Kalau pendapat saya, trichoderma bakterisida itu tidak ngaruh. Justru malah berjamaah yang tadi saya bilang, barang-barang terkecuali itu bakterisida sama insektisida itu memang tidak boleh dicampur. Tapi kalau sama trichoderma masih bebas. Trichoderma bakterisida itu bebas, mau campur sejenis pupuk apapun itu masuk. Dan ini sifatnya adalah pengalaman ya. Dan memang yang diaplikasikan di sini adalah seperti itu. Itu. Tapi kalau teman-teman nanti punya pendapat sendiri, ya itu adalah hak teman-teman. Gitu. Tapi pada dasarnya ini adalah pengalaman yang dilakukan oleh Mas Alvin dan ya ini adalah hasilnya. Gitu. Alhamdulillah sampai sejauh ini aman. Ini populasinya sekitar berapa ribu Mas? 16.000. 16.000 atas bawah ini. Atas bawah. Tapi kalau untuk yang CM kan ya berarti 8.000. Jadi yang 8.000 yang tadi sudah dapat 600 kilo itu hanya fokus yang 8.000 yang CMK ini. Mungkin itu sebelum kita akhiri Mas Alvin mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua. Apapun keadaan tanaman kita, tetap kita rawat sepenuh hati. Untuk hasil kita serahkan sama yang di atas. Mantap sekali. Jadi masih muda tapi sangat menginspirasi ya menurut saya. Memang tugas kita adalah merawat ketika sudah menanam. Berarti ya kita harus bertanggung jawab supaya dia sampai panen. Dan kalau harga kita ikut pasar ya Mas. Ikut pasar lah. Ya. Itu udah rezeki kita sih Mas. Udah rezeki kita itu. Yang penting tetap berproses, nikmati prosesnya karena kebanyakan orang adalah tergiur di hasilnya. Harganya doang. Harga. Tapi ini tidak menanyakan terkait dengan proses yang harus dilalui. Dan apa yang didapat ini adalah telah melalui proses. Dan mungkin untuk teman-teman selamat berproses gitu ya. Karena tanpa berproses kita tidak akan menikmati hasil yang kita idam-idamkan. Mungkin itu sahabat petani semua. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan ini. Ini adalah lahan milik Mas Alvin yang beralamat di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga dengan ketinggian ini sekitar 1.200 mdpl. Untuk lahan ini populasinya adalah sekitar 8.000 tanaman dengan varietas cabai adalah tangguh dengan karakteristik tahan virus. Nah biasanya cabai merah khususnya yang keriting tahan virus itu biasanya lumayan rentan terhadap kelayuan, kemudian busuk batang dan lain sebagainya. Dan itu yang ditakoti apalagi ditanam di dataran tinggi, cuacanya ekstrim benar-benar jarang sekali mendapatkan panas. Ini sehari bisa panasnya cuma 1 jam juga mungkin bisa kurang. Ini saya dari datang sampai saat ini belum kena panas, malah mau hujan. Belum ada cahaya. Itu biasanya tingkat kelembapan sangat tinggi yang korelasinya nanti di tingkat kelayuan, kemudian busuk batang, busuk ranting, bercak daun dan lain sebagainya itu akan sangat tinggi. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini masih sangat aman. Cara yang beliau lakukan adalah pertama pembuatan bedengan. Ini beliau lumayan tinggi untuk memperlancar saluran drainase atau air. Kemudian untuk bagian bawah untuk yang dikurangi adalah penggunaan pupuk nitrogen. Yang dimaksimalkan adalah pupuk kalsium atau dolomit. Kemudian barang seperti fosfat, trichoderma, bakterisida dan lain sebagainya itu dimasukkan. Kemudian untuk perawatan sebisa mungkin berimbang, kocor dan spray, kemudian insek dan fungi dimasukkan sejak dini. Kemudian untuk pengendalian layu, beliau menggunakan 3 bahan, yaitu ada trichoderma, kemudian bakterisida dan asam umat yang diaplikasikan 3 kali berturut-turut dan alhamdulillah hasilnya sampai saat ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Mas Alvin. Sama-sama. Terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.